Orang antre, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. 517 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk menjadi seorang presiden. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, Habibie sukses berperang melawan dolar dari Rp16.800 menjadi Rp6.500. Itulah mengapa penduduk Indonesia tidak hanya mengenal beliau sebagai sosok yang jenius di bidang pesawat terbang. Lebih dari itu, Indonesia akan mengenalnya sebagai seorang legenda yang mampu menghadapi krisis sosial, politik, dan moneter sekaligus. Dari semua kebijakan heroik yang diambil pada masa tersebut, ada satu keputusan yang barangkali merupakan pengalaman paling menguras emosi, menyayat hati, dan menghancurkan ego pribadi seorang Habibie. Jauh sebelum ia ditarik masuk ke pusaran politik istana, Habibie adalah bapak dirgantara Indonesia yang dihormati di kancah penerbangan internasional. Ia rela meninggalkan karir menterengnya di Jerman Barat karena panggilan Ibu Pertiwi untuk membangun dan membesarkan industri pesawat terbang Nusantara di kota Bandung. Mimpi besarnya nyaris terwujud sempurna melalui karya kebanggaan nasional bernama pesawat N250 Gatotkaca. Pesawat penumpang dengan baling-baling canggih berkapasitas 50 kursi itu bukan sekadar purwarupa asal-asalan. Pesawat itu dikembangkan dengan teknologi mutakhir di masanya dan telah sukses mencatatkan tinta emas sejarah dengan melakukan penerbangan perdananya pada 10 Agustus 1995 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Rencananya, pemerintah menargetkan agar prototipe pesawat berharga jutaan dolar itu bisa segera menyelesaikan uji sertifikasi udara internasional agar bisa diproduksi secara massal dan mengudara di langit dunia. Akan tetapi, krisis moneter 98 menghancurkan segalanya. Saat cadangan devisa Bank Indonesia habis tanpa sisa dan negara nyaris mengumumkan kebangkrutan, pemerintah terpaksa menelan harga diri, mengemis dan meminta bantuan dana talangan miliaran dolar dari IMF. Namun, kucuran dana dari IMF tidak datang tanpa syarat. Dalam kesepakatan dokumen yang harus ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan IMF pada tahun 1998, terkandung satu klausul yang sangat spesifik, brutal, dan berbau politis. IMF menuntut penghentian seluruh bantuan subsidi dan penyetopan pendanaan dari negara untuk industri pesawat terbang, khususnya untuk proyek pesawat N250. Bagi seorang Habibie, N250 bukan sekadar tumpukan logam titanium dan baling-baling. Itu adalah anak rohaninya, warisan intelektualnya, serta cita-cita seumur hidupnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mampu memproduksi pesawat kelas dunia, bukan sekadar menjadi pasar konsumen bagi negara barat. Namun, posisinya pada tahun 1998 bukan lagi sekadar direktur utama industri strategis, melainkan seorang presiden Republik Indonesia yang memikul nyawa, darah, serta nasib lebih dari 200 juta rakyatnya di pundaknya yang menua. Kendati demikian, di hadapan persimpangan yang sangat kejam itu, Habibie menanggalkan ambisi pribadinya. Ia mematuhi perjanjian menyakitkan dengan IMF tersebut dan menyetop seluruh suntikan darah pendanaan APBN untuk proyek N250. Buntut dari penghentian sepihak ini sangatlah tragis. Proyek N250 terhenti mati di tengah jalan karena tidak lagi memiliki biaya untuk memperoleh sertifikasi kelayakan terbang dari otoritas internasional. Industri penerbangan nasional yang baru mekar itu langsung kolap akibat tercekik modal. Lebih dari 16.000 pekerja terimbas dan ribuan insinyur kedirgantaraan profesional hasil didikan negara terpaksa di PHK secara massal. Bertebaran meninggalkan Indonesia mencari pekerjaan ke perusahaan manufaktur raksasa luar negeri seperti Boeing di Amerika Serikat dan Airbus di Eropa. Meskipun hatinya hancur, pada tahun krisis itu, sang presiden berdalih dengan penuh kebesaran hati jiwa seorang negarawan, bahwa di atas segala-galanya, ambisi mencetak pesawat terbang yang megah harus mengalah. Sebab nyawa, darah, dan perut rakyat yang sedang menjerit kelaparan di jalanan jauh lebih berharga dan mendesak untuk diselamatkan daripada menerbangkan sebuah pesawat. Pengorbanan mahakarya itu ditukarnya dengan kucuran dana IMF yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari usaha penyelamatan kas negara. Memang, sejarah mencatat tahun 1998 sebagai sebuah titik di mana fondasi sebuah bangsa nyaris hancur tanpa sisa. Situasi saat itu menjadi kiamat ekonomi dan sosial yang menghanguskan segala pencapaian ekonomi yang telah dibangun selama 3 dekade sebelumnya. Jalanan ibu kota dan berbagai kota besar lainnya diwarnai oleh kepulan asap hitam pekat dari gedung-gedung dan pusat perbelanjaan yang dibakar massa.
Penjarahan di berbagai sudut kota, etalase toko yang pecah berserakan, dan jeritan ketakutan menjadi simfoni sehari-hari. Dan di tengah kekacauan sosial dan politik yang berdarah itulah, krisis moneter sedang meledak hebat di luar batas kendali. Saat itu, mata uang Garuda terus merosot tajam dari hari ke hari, menembus angka yang sebelumnya dianggap mustahil hingga sempat menyentuh level lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini adalah depresiasi yang nyaris 7 kali lipat, menghancurkan daya beli seluruh rakyat Indonesia seketika. Dampak dari nilai tukar beringas ini menjalar seperti virus mematikan ke seluruh lapisan masyarakat. Harga-harga barang kebutuhan pokok meroket tajam ke angkasa, nyaris naik 2 kali lipat hanya dalam hitungan minggu. Inflasi menggila dan mencapai titik puncaknya di angka 77,6%. Angka inflasi yang mendekati hiperinflasi ini berarti uang hasil keringat yang disimpan masyarakat di bawah kasur kehilangan hampir seluruh nilainya secara tragis. Harga barang yang melonjak ditambah dengan kerusuhan yang memutus rantai logistik membuat kelaparan massal menjadi ancaman nyata yang menatap langsung ke mata rakyat. Dari sektor korporasi dan finansial, kondisinya bahkan jauh lebih menyeramkan. Saat itu, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini berekspansi menggunakan utang dalam dolar, tiba-tiba mendapati beban utang mereka membengkak 7 kali lipat, sementara pendapatan mereka tetap dalam rupiah yang terus menyusut. Akibatnya, kebangkrutan massal menjadi tidak terhindarkan, yang kemudian segera disusul dengan gelombang pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Sementara itu, di pasar modal, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Jakarta runtuh dari puncak tertingginya, anjlok hingga 65% karena investor asing berbondong mencabut dana mereka dari Indonesia tanpa menoleh lagi. Saat Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan di tengah asap kerusuhan Mei 1998, ia mewarisi sebuah negara yang sedang mengalami gagal organ ganda. Posisi politik Habibie sangat tidak menguntungkan. Di dalam negeri, gelombang demonstrasi terus menuntut reformasi total, dan ia kerap dipandang skeptis sebagai sekadar bayang-bayang rezim masa lalu. Di luar negeri, komunitas internasional dan pasar uang meragukan kemampuannya. Sebab pada dasarnya, Habibie memang dikenal luas sebagai seorang teknokrat dan ilmuwan bervisi teknologi tinggi, bukan seorang pakar ekonomi makro yang terbiasa berperang melawan inflasi, neraca pembayaran, suku bunga, atau utang perbankan. Kendati demikian, di balik hujan keraguan itu, Habibie memiliki satu senjata rahasia yang krusial, yaitu cara berpikir struktural serta analitis khas seorang insinyur. Bagi seorang insinyur, krisis ekonomi bukanlah sebuah kutukan atau takdir mistis, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang memiliki variabel-variabel logis untuk dibaca dan dipecahkan. Habibie sangat menyadari bahwa musuh utama dari krisis moneter bukanlah dolar itu sendiri, melainkan ketiadaan rasa percaya. Dolar Amerika Serikat tampak begitu perkasa bukan sekadar karena fundamental ekonomi Indonesia sedang hancur, namun karena masyarakat Indonesia sendiri telah mencampakkan rupiah. Setiap kali masyarakat memiliki uang rupiah, insting bertahan hidup mereka akan langsung mendorong mereka untuk menukarnya dengan dolar atau memborong sembako. Sehingga selama siklus psikologis ini tidak dipotong secara paksa, rupiah akan terus terperosok ke jurang kehancuran. Berapapun miliar dolar devisa yang dibakar oleh Bank Indonesia untuk melakukan intervensi pasar. Maka, untuk membalikan keadaan psikologis ini, diperlukan sebuah terapi kejut yang berskala masif. Dan Habibie harus memaksa pasar, para spekulan dan masyarakat umum untuk melepaskan dolar yang mereka timbun dan kembali memeluk rupiah. Dan cara yang dipilih untuk mengeksekusi visi tersebut adalah salah satu manuver moneter paling ekstrim, berani, dan menyakitkan dalam sejarah perbankan modern. Dalam situasi histeria massal berbalut krisis politik tahun 1998, kenaikan suku bunga yang normal di kisaran belasan persen tidak akan pernah cukup untuk melawan kepanikan. Karena itu, di bawah komando kebijakan era Habibie dan Bank Indonesia yang dinahkodai oleh Gubernur Syahril Sabirin, diterapkan kebijakan moneter super ketat melalui instrumen sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Target dari kebijakan brutal ini adalah menyedot kembali likuiditas rupiah yang beredar terlalu liar di masyarakat untuk mencekik laju inflasi, mencegah ekspansi moneter yang berlebihan, dan membunuh aksi spekulasi valuta asing. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia menggerek suku bunga SBI setinggi mungkin, jauh melampaui batas kewajaran ekonomi. Pada puncaknya, melalui lelang tanggal 2 September 1998, Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga SBI dengan tenor 1 bulan, menembus angka yang benar-benar gila, serta di luar nalar yang sehat, yaitu 70,2% per tahun. Ini adalah angka yang sangat fenomenal sekaligus mengerikan.
Sebagai perbandingan, dalam kondisi perekonomian yang normal, suku bunga acuan bank sentral biasanya hanya berkisar antara 4 hingga 6%. Akibat dari peningkatan bunga SBI yang tinggi itu, suku bunga pasar uang antar bank bahkan sempat menyentuh angka astronomis 159%. Kebijakan ini dengan cepat merembet ke bank-bank umum yang berlomba-lomba menawarkan bunga deposito sangat tinggi mencapai 60 hingga 70% kepada nasabahnya untuk mempertahankan likuiditas. Langkah radikal ini langsung memicu perubahan perilaku yang drastis. Perhitungan finansial masyarakat dan korporasi berubah seketika. Jika seseorang memiliki uang kas dan menabungnya di bank, maka tanpa melakukan usaha apapun, uang tersebut akan berbunga hingga 70% dalam setahun. Iming-iming keuntungan finansial yang tidak masuk akal ini menjadi senjata ampuh untuk membongkar berangkas-berangkas dolar. Dan secara psikologis, masyarakat dan pemilik modal yang sebelumnya menumpuk dolar Amerika Serikat mulai goyah dan tergiur. Mereka berbondong menjual dolar mereka untuk membeli rupiah, lalu memasukkan rupiah tersebut ke dalam rekening deposito perbankan demi menikmati bunga super tinggi tersebut. Ketika masyarakat dan para spekulan mulai menjual dolar secara masif, dua penyakit besar mulai terobati secara bersamaan. Pertama, jumlah uang kartal yang beredar luas di masyarakat menurun drastis karena tersedot masuk ke berangkas bank, yang otomatis mematikan daya dorong inflasi. Dan kedua, sesuai hukum penawaran dan permintaan, pasokan dolar di pasar domestik tiba-tiba membanjir ruah, sementara permintaan terhadap dolar terus anjlok. Akibatnya, nilai tukar rupiah langsung melonjak naik dan menguat tajam terhadap dolar. Akan tetapi, hukum ekonomi tidak pernah mengizinkan adanya makan siang gratis. Setiap obat dengan dosis mematikan pasti membawa efek samping yang sangat menyakitkan. Suku bunga simpanan yang mencapai 70% berarti perbankan yang memberikan bunga tersebut harus meminjamkan kembali uang itu kepada masyarakat dan perusahaan dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi lagi demi mendapatkan margin keuntungan. Dan hal ini menjadi malapetaka absolut bagi sektor real. Sebagai gambaran, jika sebuah keluarga memiliki tanggungan kredit pemilikan rumah atau KPR, cicilan motor atau sebuah pabrik memiliki kredit modal kerja, mereka tiba-tiba mendapati bahwa bunga pinjaman mereka dalam setahun melonjak menjadi 50%, 60%, bahkan lebih dari itu. Praktik ini jauh lebih gila dan mematikan dibandingkan dengan jeratan pinjaman online paling brutal sekalipun pada era modern ini. Akibat dari suku bunga kredit yang melesat tidak terkendali, urat nadi ekonomi sektor real terputus seketika. Banyak perusahaan manufaktur, perdagangan, dan properti yang langsung gulung tikar karena tidak sanggup membayar cicilan bunga utang mereka. Angka kredit macet melonjak vertikal. Keputusan ini membuat situasi tampaknya semakin kacau, dengan protes datang dari para pengusaha yang usahanya mati suri akibat tercekik bunga bank. Kendati demikian, Presiden Habibie tetap teguh dengan pendiriannya. Kebijakan moneter ultra ketat ini adalah pil pahit yang harus ditelan secara paksa agar pendaraan utama bangsa, yakni runtuhnya nilai tukar mata uang dan laju inflasi liar yang membongkar daya beli rakyat miskin, bisa dihentikan terlebih dahulu. Dan begitu stabilitas nilai tukar mulai terlihat titik terangnya dan uang telah kembali masuk ke sistem perbankan, tingkat suku bunga SBI ini tidak dibiarkan tinggi selamanya. Berkat keberhasilan menarik likuiditas, Bank Indonesia kemudian secara bertahap mulai menurunkan suku bunga dari 60% turun terus-menerus menjadi belasan persen pada tahun-tahun berikutnya, yang kemudian memberikan nafas buatan bagi sektor real untuk kembali hidup. Tentu saja, menarik uang kembali ke dalam bank melalui iming-iming suku bunga setinggi langit tidak akan pernah membuahkan hasil apabila masyarakat merasa bahwa bank itu sendiri akan bangkrut esok hari. Apa gunanya bunga yang dinaikkan setinggi langit jika pokok simpanan masyarakat akhirnya menjadi lenyap? Dan itulah ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat waktu itu. Sebab memang pada tahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada 1 November 1997, pemerintah telah menutup secara paksa 16 bank yang sekarat dengan niat untuk membuang penyakit dari sistem perbankan. Saat itu, pemerintah menyatakan hanya menjamin pengembalian dana nasabah dari bank yang ditutup tersebut hingga maksimal 20 juta rupiah per rekening. Pembatasan jaminan ini menjadi pemicu kepanikan yang luar biasa. Nasabah-nasabah korporasi serta individu kaya yang memiliki miliaran rupiah merasa sangat terancam. Masyarakat sadar bahwa uang mereka bisa hangus kapan saja. Akibatnya, mereka segera menarik seluruh dananya secara membabi buta, bukan hanya dari 16 bank yang ditutup, tetapi juga dari bank sehat lainnya. Kurangnya perlindungan penuh ini meruntuhkan kepercayaan deposan domestik dan asing secara total, melahirkan antrean panjang penarikan uang fisik di setiap sudut jalan. Menyadari kesalahan sistemik yang mematikan itu,
pemerintahan Habibie mengambil keputusan yang sangat cepat dan drastis. Pada 26 Januari 1998, dikeluarkanlah keputusan Presiden nomor 26 tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Kebijakan radikal ini dikenal di seluruh dunia dengan istilah blanket guarantee atau jaminan penuh layaknya selimut raksasa yang menutupi seluruh sistem. Melalui blanket guarantee, pemerintah negara Republik Indonesia menyatakan komitmen mutlaknya untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban bank umum di Indonesia, baik simpanan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, dari nasabah domestik maupun asing, tanpa batasan nilai sepeser pun. Kebijakan ini membuahkan hasil instan. Kepanikan masyarakat mendadak reda, antrean panjang di depan bank untuk menarik uang berhenti, dan dana pihak ketiga akhirnya kembali mengalir tenang ke dalam sistem perbankan nasional. Memang benar, kebijakan ini melahirkan moral hazard yang sangat besar di kalangan para pemilik bank. Para bankir nakal tahu bahwa betapapun sembrononya mereka menyalurkan kredit, kerugiannya akan ditanggung oleh negara. Hal ini pada akhirnya memberikan beban utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang sangat besar, mencapai lebih dari 144,5 triliun pada keuangan negara. Namun, para pakar sepakat bahwa pada saat itu, di tengah kobaran api krisis, blanket guarantee adalah satu-satunya alat pemadam kebakaran yang bisa mencegah sistem finansial Indonesia dari kelumpuhan total yang berpotensi menghancurkan negara ini. Selain memberikan garansi dana, sebuah manuver reformasi hukum paling revolusioner juga dicanangkan oleh Habibie, yaitu menjadikan bank sentral independen. Selama lebih dari 3 dekade masa Orde Baru, Bank Indonesia tidak memiliki kemandirian. Bank sentral seringkali sekadar menjadi mesin cetak uang dan kasir pribadi yang dikendalikan oleh kekuatan politik untuk mendanai berbagai megaproyek atau menalangi bank-bank kroni yang merugi. Campur tangan politik inilah yang membuat dunia internasional tidak mempercayai stabilitas moneter Indonesia. Habibie mendobrak tradisi itu. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, status hukum BI dirombak total menjadi lembaga negara yang sepenuhnya independen, mandiri, dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak kekuasaan lainnya dalam menetapkan kebijakan moneternya. Kemandirian BI ini bukan sekadar persoalan hukum tata negara, melainkan sebuah sinyal ekonomi tingkat tinggi kepada investor asing. Undang-undang ini menjamin bahwa kebijakan krusial seperti pengendalian inflasi dan penetapan suku bunga tidak akan lagi didikte oleh kepentingan politik jangka pendek presiden atau menteri. Keberhasilan melepas BI ini terbukti sangat krusial dalam memulihkan arus modal asing untuk berani kembali membeli instrumen-instrumen keuangan Indonesia, karena mereka yakin bahwa sistem moneter Indonesia dijalankan berdasarkan data dan rasionalitas, bukan lagi oleh intrik politik. Bukan hanya itu, pada akhir tahun 90-an, sekadar memberikan jaminan pemerintah tidak cukup untuk menyelamatkan perbankan Indonesia yang sedang krisis. Itu karena banyak bank swasta dan nasional yang sebenarnya sudah bangkrut. Masalah utamanya adalah kredit macet yang menumpuk karena bank-bank tersebut sering meminjamkan uang secara sembarangan kepada perusahaan afiliasinya sendiri tanpa perhitungan yang matang. Maka, untuk membersihkan masalah ini, Presiden Habibie membentuk Badan Penyihatan Bank Nasional pada tahun 1998. Badan Penyihatan Bank Nasional diberi kewenangan penuh untuk menyehatkan bank, menyita aset pemilik bank yang nakal, dan menutup bank yang sudah tidak bisa diselamatkan. Pada 13 Maret 1999, pemerintah mengambil langkah berani dan tegas dengan menutup paksa 38 bank, mengambil alih 7 bank besar, dan memberikan bantuan modal kepada 9 bank. Sebetulnya, langkah ini penuh risiko karena banyak pemilik bank adalah orang yang punya kedekatan dengan kekuasaan masa lalu. Namun, tindakan ini diakui dunia sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam memisahkan bank yang sehat dari yang sudah hancur. Di tengah krisis tersebut, negara juga menyadari bahwa terdapat 4 bank milik pemerintah yang juga nyaris bangkrut akibat utang besar dan pengelolaan yang tidak efisien. Keempat bank tersebut adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, serta Bank Pembangunan Indonesia. Saat itu, karena menyelamatkan keempatnya satu persatu akan membuang banyak uang negara, maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan semuanya. Pada 2 Oktober 1998, Bank Mandiri resmi didirikan untuk menampung dan memperbaiki keempat bank tersebut. Pemerintah menunjuk Robi Johan, seorang bankir swasta yang dikenal berpengalaman, sebagai pemimpin pertama Bank Mandiri. Begitu memimpin Bank Mandiri, ia melakukan perombakan besar-besaran. Ia mengurangi cabang dan karyawan. Untuk menghemat biaya, 194 kantor cabang yang berdekatan ditutup.
Jumlah karyawan juga dipangkas secara sukarela dari 26.600 orang menjadi sekitar 17.620 orang. Selain itu, ia juga membersihkan utang-utang. Semua kredit macet bernilai puluhan triliun rupiah dibersihkan dari catatan Bank Mandiri dan diserahkan urusannya kepada BPPN. Kemudian, setelah catatannya bersih, pemerintah memberikan modal baru sebesar 178 triliun sehingga keuangan Bank Mandiri kembali sehat. Pada 31 Juli 1999, keempat bank tadi resmi melebur menjadi Bank Mandiri. Nama Mandiri dipilih dengan harapan bank ini kelak bisa berdiri sendiri tanpa harus terus dibantu oleh uang negara.